Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, NPM 1851030326 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal akuntansi keuangan lanjutan 2 tentang transaksi mata uang asing. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang sudah saya buat. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah soal kasus di mana PT ABC merupakan perusahaan dari Indonesia yang membeli produk dagangnya pada perusahaan Korea. Nah, di sini mata uang fungsional dari PT ABC ini adalah won, dikarenakan mata uang yang mendominasi permintaan dan penawaran produk yang dihasilkan adalah won, meskipun harga jualnya dinyatakan dalam rupiah. Nah, untuk kasus yang dan untuk latihan yang pertama di situ pada 11 April 2022 itu kurs tidak langsung sebesar 0,086 dolar Singapura. Yang ditanyakan adalah berapakah kurs langsungnya. Nah, kurs langsung ini adalah berapa rupiah yang diperoleh dengan mengeluarkan 0,086 dolar Singapura. Berarti di sini rumusnya adalah 1 dibanding dengan banyaknya dolar Singapura. 1 rupiah dibagi dengan 0,086 hasilnya adalah 11.627 rupiah. Jadi 0,086 itu setara dengan 11.627 rupiah. Untuk soal latihan yang kedua, transaksi di mana PT ABC itu menjual barangnya kepada perusahaan Singapura sebesar 30.000 dolar Singapura secara kredit selama 90 hari. Yang pertama, kita menghitung pengakuan di awal. Pada 1 Desember 2021, penjualannya sebanyak 30.000 dolar Singapura dan pada kurs spot 10.520 dan totalnya adalah 315.600.000. Dan di sini ada BPP-nya sebesar 40% dari penjualannya. Jadi 40% dari 315.600.000 adalah 126.240.000. Kemudian jurnalnya adalah piutang pada pendapatan penjualan sebesar 315.600.000 dan PPP pada persediaan sebesar 126.240.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2021, pada saat itu kurs spotnya sebesar 10.591 juta, jadi total piutangnya adalah 317.730.000. Dan di sini terdapat keuntungan sebesar 2.130.000 dari total piutang pada kurs 10.520 di tanggal 1 Desember menjadi 317.730.000 pada tanggal 31 Desember. Jadi ada kenaikan piutang. Dan untuk mencatat keuntungan perubahan kursnya adalah piutang pada keuntungan selisih kurs sebesar 2.130.000. Pada saat tanggal 1 Maret 2020 atau pada saat pelunasan piutang itu pada kurs spot 319.680.000. Dan di sini terdapat keuntungan yaitu 1.950.000 dari total piutang yang tanggal sebelumnya sebesar 317.730.000. Di sini ada piutangnya mengalami kenaikan sebesar 1.950.000. Dan untuk jurnal mencatat keuntungannya adalah kas pada piutang dan keuntungan selisih. Di sini kasnya 319.680.000 dan piutangnya 317.730.000, keuntungan selisihnya 1.950.000. Untuk soal latihan yang ketiga, PT ABC melakukan pembelian kepada perusahaan Singapura sebesar 20.000 dolar Singapura dan secara kredit selama 60 hari. Pada tanggal 31 Desember 2021, PT ABC melakukan pembelian sebesar 20.000 dolar Singapura dengan kurs spot 10.415. Jadi total hutangnya adalah 280.300.000. Kemudian untuk mencatat hutang dan persediaan di awal, akunnya adalah persediaan pada hutang dagang sebesar 208.300.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember dengan kurs spot 10.476 dan total hutangnya adalah 209.520.000. Di sini terdapat kerugian sebesar 1.220.000 dikarenakan hutangnya mengalami peningkatan dari
tanggal sebelumnya. Kemudian untuk mencatat jurnal mencatat kerugiannya, akunnya adalah kerugian selisih kurs pada utang usaha sebesar 1.220.000. Dan pada saat 1 Februari 2022 atau saat pelunasan hutang dengan kurs 10.544 dengan total hutangnya 210.880.000. Di sini terdapat kerugian sebesar 1.360.000 dikarenakan hutangnya mengalami peningkatan dari 209.520.000 menjadi 210.880.000. Dan untuk mencatat kerugian perubahan kurs, akunnya adalah utang usaha dan kerugian pada kas. Utang usahanya di sini sebesar 209.520.000, kerugiannya 1.360.000, pada kas 210.880.000. Untuk latihan yang keempat itu ada transaksi ekspor. Pada tanggal 15 April 2021, PT ABC itu menjual peralatan masaknya kepada perusahaan Singapura sebesar 100.000, dan pada saat tanggal tersebut juga dia melakukan kontrak forward dengan kurs 1 dolarnya itu sebesar 10.893. Di sini yang pertama adalah menghitung pengakuan di awal. Pada 15 April 2021 penjualannya adalah 100.000 dengan kurs spotnya 11.000. Jadi totalnya adalah 1.100.000.000. Nah, di sini untuk menghitung penjualannya atau piutangnya itu jurnalnya adalah piutang pada penjualan sebesar 1.100.000.000 pada saat 14 Maret 2021 atau pada saat pelunasannya ada pada kurs spot 10.794 dan total piutangnya sebesar 1.079.400.000. Di sini mengalami kerugian dikarenakan piutangnya menurun dari 1.100.000.000. Nah, untuk mencatat jurnal mencatat kerugian perubahan kursnya adalah kerugian perubahan kurs pada piutang sebesar 20.600.000. Pada saat pelunasan piutang, akunnya adalah kas pada piutang sebesar 1.079.400.000. Nah, di sini juga ada kontrak forward pada kurs 10.893 dan totalnya 1.089.300.000. Dan jurnal untuk mencatat kontrak forward adalah piutang kepada broker pada hutang kepada broker sebesar 1.089.300.000. Di sini juga untuk menghitung perjanjian kepada broker itu dengan harga spot 10.794 itu totalnya 1.079.400.000 dan harga kontrak pada 10.893 totalnya adalah 1.089.300.000. Di sini terdapat keuntungan sebesar 9.900.000. Nah, untuk mencatat keuntungan dari transaksi forward ini, hutang kepada broker pada keuntungan dan kas hutangnya 1.089.300.000, keuntungannya 9.900.000 dan kasnya sebesar 1.079.400.000. Untuk mencatat pelunasannya, kasnya masuk sebesar 1.089.300.000, pada piutangnya 1.089.300.000. Di sini untuk menghitung laba atau ruginya pada dengan kontrak itu ekspornya mengalami kerugian sebesar 20.600.000 dan kontrak forward mengalami keuntungan sebesar 9.900.000. Jadi total rugi bersihnya adalah 10.700.000. Nah, di sini jika tanpa kontrak itu laba atau ruginya hanya dalam transaksi ekspor saja sebesar 20.600.000. Untuk latihan kelima itu adalah transaksi impor, di mana PT ABC itu membeli perlengkapan produksi kepada perusahaan Singapura sebesar 50.000 pada 11 Januari 2021 dan pada saat tanggal tersebut juga dia melakukan kontrak forward di mana kurs 1 dolarnya adalah 10.656. Di sini yang pertama menghitung pengakuan pembelian di awal, di mana kurs spotnya 10.582, jadi total hutangnya adalah 529.100.000. Untuk mencatat jurnal pembelian di awal, jurnalnya adalah perlengkapan pada hutang dagang sebesar 529.100.000. Pada 8 Maret atau pada saat penyelesaian hutang dan pada kurs spot 10.692, total hutangnya adalah 534.600.000.
Di sini dia mengalami rugi sebesar 5.500.000 dikarenakan hutangnya mengalami kenaikan dari tanggal sebelumnya ya, sebesar 529.100.000 pada kurs spot 10.582. Kemudian untuk mencatat jurnal kerugiannya adalah kerugian pada hutang dagang sebesar 5.500.000. Dan untuk transaksi forwardnya pada kurs 10.656 totalnya adalah 532.800.000. Dan jurnal untuk mencatat kontrak forward hutang broker pada hutang broker sebesar 532.800.000. Dan di sini perhitungan keuntungan atau kerugian dalam transaksi forward itu sebagai berikut. Pada saat kurs spotnya 10.692 itu totalnya adalah total hutangnya adalah 534.600.000. Sedangkan pada saat kurs forward 10.656 total hutangnya adalah 532.800.000. Di sini kita dapat keuntungan 1.800.000. Jadi jurnalnya adalah saat pelunasan utang dagang pada kas sebesar 532.800.000. Di sini untuk mencatat keuntungan forwardnya kas pada keuntungan dan piutang. Jika untuk mencatat laba atau rugi dengan kontrak itu impornya itu mengalami kerugian sebesar 5.500.000, kontrak forwardnya mengalami keuntungan 1.800.000 sehingga rugi bersihnya 3.700.000. Dan tanpa kontrak laba atau ruginya itu hanya di transaksi impor saja sebesar 5.500.000 rupiah. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.